Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang usaha yang dapat diterima oleh pasar dan target usaha. Sebelumnya, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Nurhayati Rambe sebagai moderator dan rekan saya yaitu Lasmaroha Sarumpait, Latifah Harahap, Maisaranti Batubara, Majida Nur Nasution, Martalena Zebua, Mutiara Marito, Nadia Harahap, Natalia Jojor, Nopenita Sarumpait, Nopia Ep Nur Nasution, Nuri Mahrani Sihombing, Nurmaya Sari Harahap, dan yang terakhir Ahmad Hussein Siregar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Lasmaroha Sarumpait. Kepada saudari kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmaroha Sarumpait, NPM 18140014 dari PGSD 5A. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan judul makalah usaha yang dapat diterima oleh pasar dan target usaha. Yang pertama yaitu pengertian target usaha dan pasar. Setiap perusahaan, entah itu big company atau small company, tentu mempunyai target usaha yang ingin dicapai, termasuk juga para pengusaha mandiri. A. Target usaha tersebut merupakan bentuk harapan yang ingin dicapai perusahaan. Target usaha berperan dalam memberikan gambaran kepada para pelaku usaha personalinya tentang sejauh mana hasil yang ingin diraih. Selain itu, target usaha tersebut juga berfungsi sebagai motivator. Target usaha yang dipatok hendaknya disusun berdasarkan perencanaan yang jelas. Banyak prinsip yang paling dikenal luas adalah prinsip SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Kriteria SMART tersebut pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran pada November 1981 dalam Management Review. Apakah arti prinsip SMART tersebut? Berikut sekilas uraiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria SMART pertama kali diperkenalkan oleh George Doran pada November 1981 dalam Management Review. Arti dari prinsip SMART adalah yang pertama spesifik. Prinsip spesifik pertama dalam menyusun sebuah target bisnis adalah membuat secara terperinci dan mengkhusus. Dan yang kedua yaitu measurable. Arti dari yang nomor 2 ini dapat diukur. Dalam hal ini peranan angka menjadi sangat penting sebagai gambaran nilai target yang menjadi impian bisnis Anda. Yang ketiga, attainable. Yang diartikan dari attainable ini adalah dapat dicapai. Hal ini yang dimaksudkan bahwa dalam menyusun target bisnis harus realistik dan tidak muluk-muluk. Oleh karena itu perlu untuk mempelajari bagaimana kondisi bisnis sebelumnya, situasi saat ini, dan pikiran kondisi yang akan datang. Dan yang keempat yaitu relevan. Pada poin keempat ini, target harus relevan, artinya sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan atau bidang pekerjaan yang dilakoni. Yang kelima, time bound. Arti dari time bound ini adalah prinsip terakhir dalam memutuskan sebuah target bisnis adalah menentukan batasan waktu yang harus dilaksanakan. Dan prioritas rasional, ideal, magnetis, akurat. Prinsip prioritas ini adalah mengutamakan penyusun target-target bisnis yang penting. Selain itu dibuat juga skala prioritas sebagai landasan dalam program yang lain. Dan rasional adalah target tersebut yang diterima oleh akal sehat yang disesuaikan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ideal adalah target dibuat sepantas-pantasnya atau yang paling cocok. Magnetis adalah target dibuat menarik keinginan dan memotivasi para personil untuk bersemangat menggapainya. Dan yang terakhir, akurat. Akurat ini yang dimaksudkan dengan akurat yaitu target yang harus pasti dan tepat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kawan tersebut, yang dimana B. Target pasar.
Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. 2. Manfaat target pasar. Manfaat target pasar antara lain yang pertama, memudahkan dan menyesuaikan produk dan strategi marketing yang dijalankan dengan target pasar. 2. Mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. 3. Perusahaan bisa berada dalam posisi yang baik. 4. Mengantisipasi adanya persaingan. 5. Memanfaatkan sumber daya perusahaan terbatas secara efisien dan efektif. 6. Membidik peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya, mengatur produk menjadi lebih baik, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Faktor yang diperhatikan dalam menentukan target pasar. Dalam menentukan target pasar, kamu harus memperhatikan beberapa faktor sebelum menentukan segmen mana yang akan dituju, yaitu ada 2. Yang pertama, ukuran segmen, yaitu perusahaan cenderung memilih segmen pasar yang juga besar, begitupun sebaliknya. Perusahaan yang kecil akan memilih segmen pasar yang lebih kecil. Yang kedua itu pertumbuhan segmen, di mana faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam menentukan target pasar. Meskipun ukuran sebuah segmen saat ini relatif kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang di masa yang akan datang. Jika ada tanda-tanda perkembangan potensial, misalnya tingkat usia 60 tahun ke atas tidak menjadi fokus pasar bagi perusahaan. Kemudian bagian C, analisis situasi. Lakukan analisis situasi dengan teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi tersebut berhubungan dengan para pemasok, para distributor, dan konsumen. Yang D, sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang dapat digunakan oleh perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka kamu harus berhati-hati karena ini keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Yang ke-E, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Sebuah segmen harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, identifikasi mengenai segmen yang akan dituju wajib dilakukan dengan teliti. Banyak contoh segmen yang dapat diperkirakan memiliki potensi besar, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan, sementara perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Marito, NPM 18140020. F. Kesesuaian tujuan. Kesesuaian tujuan adalah segala segmen pasar ditentukan sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen tersebut. Sebisanya mungkin perusahaan jangan beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya, karena resiko kerugiannya cukup besar. G. Pelaksanaan pasar. Pelaksanaan pasar adalah setelah proses segmentasi pasar dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan target pasar. Untuk melakukannya, diperlukan proses yang urut dan sistematis, yakni sebagai berikut. 1. Mengembangkan acuan pemasaran untuk menentukan segmen pasar yang telah ditarget. 2. Memilih segmen pasar serta target perusahaan. 3. Mengembangkan produk yang sesuai dengan segmen pasar. Yang keempat, mengembangkan profil segmen pasar yang akan dihasilkan. Yang kelima, menambahkan kriteria segmen pasar apabila diperlukan. Yang keenam, melakukan identifikasi sistematis pasar yang sudah ada. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Harahap, NPM 18140022. Adapun tujuan saya di sini ingin mempresentasikan
yang nomor 4 mengenai rencana target pasar. Setelah menentukan segmentasi pasar, langkah berikutnya dalam proses pemasaran penetapan target pasar adalah kegiatan menilai atau memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil oleh perusahaan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan wajib menilai dengan hati-hati berbagai macam segmen untuk nantinya ditentukan berapa ukuran segmen serta segmen mana yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai rencana target pasar. Kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novenita Berlinasari Sarumpait MPM 18140024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Nadia Harahap. Ada beberapa tujuan penyusun rencana pencapaian target pasar, yaitu yang pertama, pencapaian target pasar yang dituju untuk mengetahui beberapa jumlah pasar yang akan dipasok, termasuk beberapa jalur distribusi, sampai tingkat mana jalur distribusi akan dipasok, dan lain-lain. Yang kedua, pencapaian kuantitas barang untuk mengetahui beberapa jumlah produk yang akan diproduksi dan akan dipasarkan. Pencapaian kualitas barang untuk mengetahui ketentuan kualitas barang yang akan dijual, misalkan bahan dasar yang digunakan asli, campuran atau imitasi. Demikian, apakah komponen yang dirakit murni atau campuran. Selamat pagi, nama saya Natalia Jojo Marito Sialagan, NPM 18140023. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Novenita Sarumpait yang judulnya C. Pencapaian geografis. Adapun macam-macam pencapaian geografis yaitu 1. Melakukan benchmarking ke program studi sejenis melalui studi banding untuk mengetahui keunggulan program studi lain dan strategi pencapaian yang digunakan. 2. Melakukan evaluasi diri untuk mengetahui baseline pencapaian sasaran berdasarkan indikator di atas, serta mengidentifikasikan kelemahan. Yang ketiga, menyusun rencana pengembangan 4 tahunan melalui rencana penguatan program studi tahun 2010 atau 2014 untuk meningkatkan indikator-indikator yang dirasa lemah. Selanjutnya, D. Strategi target pasar. Di sini ada pengertian target pasar ialah aktivitas yang sering dilakukan di dalam kajian ilmu pemasaran. Di dalam target pasar juga menjadi aktivitas wajib setiap bisnis untuk mendapatkan konsumen dengan cara memilih dan membidik sasaran pasar yang ingin dimasuki suatu produk. Selanjutnya, tujuan target pasar. Yang pertama, untuk melihat kekuatan strategi pasar yang telah ditentukan untuk dikembangkan ke dalam tahapan selanjutnya. 2. Memberikan gambaran peluang yang lebih realistis di dalam menerapkan strategi target pasar. Yang ketiga, mendefinisikan kembali target pasar di masa depan. 4. Sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih konteks dan realistis untuk menerapkan strategi pasar berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan pada strategi sebelumnya. Dan yang terakhir, sebagai penentu indikator-indikator taktis untuk diterapkan dalam strategi selanjutnya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Novia Ebnur Nasution dengan NPM 18140025. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudari Natalia Jojor M. Sialagan mengenai tentang strategi pasar, di mana memiliki 3 langkah dalam pemasaran dan strategi target pasar. Yang pertama yaitu undifferentiated marketing, di mana usaha perusahaan yaitu untuk meninjau pusat-pusat pasar dan membuat kemasan sesuai dengan keinginan dari konsumen. Yang kedua yaitu differentiated marketing, di mana yaitu usaha perusahaan hanya untuk mengelompokkan
peminat dalam pasar tersebut saja, mengelompokkan pasar dengan beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu counter attack marketing, di mana perusahaan yaitu hanya untuk memusat pada segmen pasar yang dilayani saja, jadi mereka hanya memusatkan segmen pada pasar yang dilayani oleh perusahaan tersebut saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nuri Maharani Sihombing. Contoh target pasar. Misalkan kita mempunyai bisnis di bidang fashion untuk anak-anak, maka inilah contoh target pasarnya. 1. Produk yang dijual seperti pakaian anak-anak dijual secara online. 2. Target lokasinya seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota lain di Pulau Jawa yang bisa dijangkau oleh kurir pengiriman barang maksimal dalam 4 hari. 3. Target demokratif pelanggan. Perumpamaan yang telah menikah atau memiliki anak kecil dengan usia 25 sampai 35 tahun memiliki penghasilan keluarga di atas 4 juta per bulan. 4. Karakteristik psikologi pelanggan. Terbiasa memakai komputer, email, internet, dan sosial media mengikuti tren-tren fashion anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sari Harahap dari Prodi PGSD 5A. Tujuan saya di sini adalah untuk menyimpulkan isi makalah kami dari kelompok 2. Target usaha merupakan bentuk harapan yang ingin dicapai perusahaan. Target usaha berperan dalam memberikan gambaran kepada para pelaku usaha dan personaliannya tentang sejauh mana hasil yang ingin diraih. Selain itu, target usaha tersebut juga berfungsi sebagai motivator. Target usaha yang dipatok hendaknya disusun berdasarkan perencanaan yang jelas. Banyak prinsip yang bisa dipakai dalam menyusun sebuah target usaha. Namun prinsip penyusunan target bisnis yang paling dikenal luas adalah prinsip SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk memberi produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husin Siregar, MPM 18140001. Di sini saya akan memberikan saran dari berbagai materi yang disampaikan oleh kawan-kawan saya. Saran saya itu, sebelum kita memulai usaha, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan target usaha atau capaian-capaian yang akan kita usaha. Apa capaian-capaian yang akan kita targetkan dalam berusaha sebagai pedoman dalam menjalankan usaha, sehingga dapat bersaing antara pedagang-pedagang yang di pasar dengan cara kita menggunakan target-target usaha seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.